want you to see. Oke. Nah, hari ini teman-teman, aku pengen bagi-bagi informasi gitu ya, pengen bukan mengajari atau misalnya bukan menggurui, di sini aku cuma pengen sharing-sharing terkait gimana sih cara kita bisa membangun personal branding kita lewat salah satu platform yang lagi banyak digandrungi gitu ya, baik sama mahasiswa atau sama orang-orang yang sedang mencari kerja, sama profesional, bahkan para menteri juga sekarang udah punya nih platform ini gitu ya, yaitu adalah platform LinkedIn kayak gitu. Nah, sebelumnya teman-teman di sini udah pada punya LinkedIn belum? Jangan-jangan ikut webinar tapi belum pada punya LinkedIn gitu ya. Nanti bingung aplikasinya gimana. Oke, ada Mbak Sasha dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, masih mahasiswa. Oke, ada fresh graduate dari FISIP, ada mahasiswa Fakultas Vokasi. Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman udah pada punya LinkedIn atau belum? Coba boleh tulis dulu di kolom chat box. Oke, ada yang dari FIB udah punya. Oke, ada yang belum punya juga. Oke, pokoknya setelah webinar hari ini, teman-teman aku sarankan untuk langsung buat LinkedIn ya, dan bikin konten-konten yang bagus supaya bisa attract juga nih, attract para HR idaman dari perusahaan idaman teman-teman. Oke. Nah, sebelum kita terlalu membahas lebih jauh terkait LinkedIn, aku pengen tanya ke teman-teman. Dari 3 foto ini, teman-teman tahu nggak sih? Kita mulai dulu dari yang paling kiri ya. Ini siapa sih? Coba boleh tulis di kolom chat box. Yang paling kiri ini ibu-ibu yang cantik, ini siapa? Ada yang kenal? Sri Mulyani, oke, betul. Ibu Menkeu, betul banget teman-teman. Nah, coba kita buka ya LinkedIn-nya. Ibu Sri Mulyani ternyata punya LinkedIn juga. Nah, oke. Kalau teman-teman lihat, ini adalah profil LinkedIn Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan kita. Sini teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih lanjut juga ya tentang Ibu Sri Mulyani itu adalah apa sih gitu. Beliau itu bekerja di bidang apa, beliau pernah mendapatkan award-award apa dan lain sebagainya melalui LinkedIn beliau. Ini juga ada experience yang sudah beliau lalui, education-nya dari mana dan lain. Selanjutnya, orang kedua yang di tengah. Ini kira-kira siapa nih? Ada mas-mas yang fotonya lagi berpangku tangan, terus pakai baju putih. Yang di tengah ini siapa? Ada yang kenal nggak? Boleh tulis di kolom chat box. Ayo, masih sepi nih. Atau jangan-jangan nggak pada tahu? Boleh ditulis juga nggak tahu. Ada yang tahu? Oke, belum kenal, nggak tahu. Oke, tidak tahu. Oke, berarti beberapa dari teman-teman mungkin masih belum tahu ya yang di tengah itu siapa. Kita buka profilnya. Oke, nah ternyata yang di tengah ini adalah Bapak Edward Tirtanata selaku CEO of Kopi Kenangan. Nah, siapa sih yang nggak tahu Kopi Kenangan gitu ya? Sekarang kalau misalnya dikit-dikit pengen ngopi, belinya kalau nggak Kopi Kenangan, Janji Jiwa yang gitu-gitulah ya, Kopi to go semua kita. Nah, ini adalah Bapak Edward Tirtanata selaku CEO of Kopi Kenangan. Kita lihat kira-kira followersnya ada 26.000, connection-nya lebih dari 500 gitu ya. Terus juga dia ada memposting beberapa feature di sini, tulisan-tulisan terkait kopi kenangan, terus building enduring company with Sequoia Capital, one cup, one customer, one rupiah. Terus juga ada beberapa aktivitinya, beliau cukup aktif ya untuk ngeposting-posting di LinkedIn-nya. Terus engagement dari setiap postnya juga lumayan, sampai 200, 400, 200, 900, dan lain sebagainya. Nggak heran ya kalau misalnya kita lihat dari profil Bu Sri, terus juga Bapak Edward ini, mereka punya followers yang banyak dan lain sebagainya. Yang nggak heran, karena mereka kebetulan memang cukup populer gitu kan. Nah, kalau kita lihat di foto ketiga, ada mbak-mbak pakai kerudung abu-abu. Ada yang kenal nggak? Siapa sih beliau ini?
Yang paling kanan nih, yang bajunya merah. Oke. Boleh ditulis di kolom chat box. Ada yang kenal atau belum pada tahu Mbak-mbak di sini siapa? Nggak tahu. Oke. Terpantau belum ada yang tahu nih. Tidak tahu juga, Kak. Oke. Kita coba buka ya profilnya. Oke. Nah, Mbak-mbak di sebelah kanan ini adalah Mbak Novita Sari Novi. Kenapa sih saya cantumin gitu ya di PPT-nya, orang-orang kan pada nggak kenal nih Mbak Novita tuh siapa gitu, kenapa harus dicantumin fotonya gitu ya. Ternyata Mbak Novita Sari ini adalah salah satu profile LinkedIn yang growing-nya tercepat di tahun 2021, terbesar. Nah, kenapa Mbak Novita Sari ini growing-nya bisa tinggi? Kalau misalnya dua orang yang tadi growing LinkedIn-nya tinggi, ya nggak heran gitu kan, karena mereka memang personal branding-nya cukup kuat, sehingga orang-orang juga sudah tahu gitu mereka siapa. Tapi Mbak Novita Sari ini sebenarnya adalah seorang karyawan biasa dari PT Selamat Sempurna Tbk gitu ya. Nah, kita lihat activity-nya. Mbak Novita Sari ini sebenarnya nggak banyak ngeposting juga sih sebenarnya. Tapi kenapa growing LinkedIn-nya bisa besar? Bahkan kalau kita lihat di sebelah sini, followersnya itu mencapai 80.866 teman-teman. Gitu. Nah, sebenarnya apa rahasianya? Rahasianya adalah ternyata Mbak Novita Sari ini aktif untuk membangun koneksi lewat LinkedIn. Jadi dia aktif memfollow orang lain, aktif connect dengan orang lain. Makanya ketika dia ngepost juga lumayan ya, 164 dapat like-nya gitu kan. Walaupun beberapa mungkin rendah, tapi engagement yang tingginya itu diraih dari apa? Dari dia memfollow orang lain, dia membangun koneksi dengan orang lain lewat profile LinkedIn. Kayak gitu. Nah, makanya salah satu keyword untuk kita membangun personal branding adalah melalui engagement. Seberapa engage kita dengan followers atau user lain di platform yang kita gunakan. Barulah kita bisa membangun identitas kita atau personal branding kita secara kuat. Nah, kita lanjut. Oke. Ada sebuah quotes gitu ya dari salah CEO of Amazon.com. Beliau mengatakan bahwa branding is what people say about you when you are not in the room gitu. Jadi ketika orang-orang beranggapan sesuatu tentang diri kalian, ketika kalian tidak sedang bersama mereka, itu adalah personal branding teman-teman. Nah, gimana sih caranya kita bisa ngebangun branding tersebut gitu ya? Sebenarnya secara umum, branding itu adalah persepsi atau impression dari orang-orang di sekitar kita, based on apa? Based on experience kita, based on keahlian kita di mana, kompetensi yang kita miliki apa, tindakan atau perilaku kita seperti apa, atau bahkan penghargaan-penghargaan yang pernah kita dapat. Jadi branding itu bukan tentang gimana cara kalian melihat diri kalian sendiri, tapi gimana orang lain juga melihat diri kalian. Makanya branding itu tidak hanya melibatkan pandangan kita, tapi melibatkan pandangan orang lain juga. Dan seperti yang kita tahu, tentu susah ya mengatur pandangan orang lain terhadap kita gitu kan. Bisa aja kita meskipun udah bersikap baik, mungkin pandangan orang lain bisa jadi buruk gitu terhadap kita. Nah, itu gimana caranya kita bisa memperkuat branding kita. Nah, kalau teman-teman sendiri pengennya bangun branding yang seperti apa sih? Teman-teman pengen dikenal sebagai orang yang kayak gimana? Boleh tulis di kolom chat box ya, teman-teman. Kita pengen lihat teman-teman tuh pengen dilihat sebagai orang yang kayak gimana sih? Kalau saya pengennya dilihat sebagai orang yang aktif misalnya. Aku pengennya dilihat sebagai orang yang aktif, orang yang ramah gitu. Pengen punya personal branding sebagai orang yang profesional, ramah, aktif. Nah, kalau teman-teman pengennya punya personal branding yang kayak gimana? Boleh tulis di kolom chat box. Ayo, kita tungguin nih komentar teman-teman. Pengen dikenal sebagai orang yang gimana sih, teman-teman? Boleh sharing-sharing. Oke, ini masih pada sepi ya. Kita pengen cari orang yang paling aktif lah.
Oke, orang yang berkompeten, ramah. Oke, saya ingin dilihat sebagai orang yang selalu ingin belajar hal baru. Oke, bagus ya teman-teman. Orang yang rajin, walau lebih suka kerja di rumah only, nggak masalah. Sekarang mungkin malah banyaknya orang yang kerja di rumah ya, karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Sebagai orang yang kritis dan inovatif dalam bidang pemerintahan, wah mantap. Ini kayaknya udah siap memajukan Indonesia nih kalau dilihat-lihat. Sering berkompetisi, profesional, dependable. Oke, berarti teman-teman kira-kira udah tahu ya pengennya dianggap atau dilihat sebagai orang yang seperti apa. Personal branding teman-teman itu mau dilihat sebagai orang yang seperti apa. Nah, teman-teman, ada banyak banget platform yang bisa teman-teman manfaatkan untuk membangun personal branding itu gitu. Kan teman-teman udah tahu nih, pengennya dianggap sebagai orang yang kayak gimana, pengen dilihat sebagai orang yang kayak gimana. Sekarang tinggal platformnya tuh harus apa ya? Kita harus pakai platform apa ya? Sebenarnya banyak banget teman-teman zaman sekarang, bisa lewat YouTube kalau suka konten, bisa lewat Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, terus WhatsApp juga mungkin bisa ya. Kita udah bisa mulai upload-upload gitu kan, di WhatsApp bisa upload story dan lain sebagainya. Nah, setelah ini mungkin ada beberapa media yang aku bahas sedikit aja gitu ya, selain LinkedIn, di mana sih sebenarnya platform yang bisa teman-teman gunakan. Nah, pertama ada TikTok. Siapa sih yang nggak main TikTok zaman sekarang gitu ya, joget-joget dan lain sebagainya. Nah, ternyata TikTok ini juga bisa dimanfaatkan sebagai platform untuk kita ngebangun personal branding, teman-teman. Gimana caranya? Ya tentu dari kontennya ya. Nah, konten teman-teman ini kalau di TikTok, kalau bisa harus masuk ke FYP orang-orang. Gimana sih cara kita bisa bikin konten yang masuk ke FYP? Nah, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan kalau untuk FYP. Yang pertama dari interaksinya. Jadi kalau teman-teman pengen masuk ke FYP, interaksi di postingan teman-teman itu penting. Mulai dari like-nya, komennya, sampai ke share-nya. Makanya kalau misalnya teman-teman dapat komen gitu ya di TikTok, kalau bisa teman-teman balesin aja biar engagement-nya juga jadi tinggi. Yang kedua ada informasi di video teman-teman. Gimana cara teman-teman nulis caption-nya, gimana cara teman-teman manfaatin hashtag-nya. Sekarang kan hashtag bukan lagi cuman hashtag FYP gitu ya, tapi bisa juga disesuaikan dengan konten teman-teman. Yang ketiga dari setting setiap akun dan device-nya. Jadi ternyata settingan bahasa, jenis perangkat, lokasi tinggal itu akan berpengaruh untuk konten teman-teman di FYP orang lain. Kayak gitu. Nah, selain TikTok, ada platform apa lagi? Ada platform Instagram yang umumnya ya biasa digunakan. Nah, Instagram ini juga teman-teman bisa bangun personal branding lewat apa? Lewat postingan. Postingannya bisa apa? Bisa feeds lewat video, foto, IGTV, live, reels, udah banyak banget ya sekarang yang bisa dieksplor lewat Instagram. Nah, ada beberapa poin juga yang teman-teman harus perhatiin ketika teman-teman pengen bangun personal branding lewat Instagram. Perhatiin komen, like, share, dan view-nya. Karena itu akan mempengaruhi juga seberapa engage teman-teman, terus nanti akan berpengaruh juga dengan insight-nya. Kalau misalnya teman-teman pakai bisnis account Instagram ya, kita bisa lihat insight-nya kayak gimana. Terus juga sebenarnya kalau untuk foto dan video itu punya posisi yang setara gitu ya. Nggak ada foto itu pasti akan muncul di paling atas feeds, enggak juga. Video akan muncul paling pertama, enggak juga. Jadi sebenarnya punya posisi yang setara. Terserah teman-teman mau pakai foto, mau pakai video, bebas. Nah, yang ketiga terkait interaksi palsu. Kalau misalnya ada interaksi dari bot gitu ya, kalau teman-teman beli followers misalnya atau beli komen, itu nggak akan kehitung ya teman-teman. Jadi usahakan bisa dapat yang real gitu, yang sebenar-benarnya. Terus juga panjang komen mempengaruhi engagement-nya. Jadi kalau teman-teman bisa cobalah berinteraksi gitu ya lewat kolom komen. Terus juga setiap account personal ataupun bisnis itu nggak ada yang lebih diutamakan. Jadi terserah preferensi teman-teman mau pakai personal account atau bisnis account. Cuman bedanya kalau bisnis account ya teman-teman bisa lihat insight. Terus juga posting 30 menit pertama tidak mempengaruhi posisi di feed. Kenapa? Karena kalau misalnya kita perhatiin, sebenarnya Instagram itu udah nggak ngelihat timestamp ya ketika kita ngepost langsung ada di paling pertama, enggak juga gitu. Kadang ada yang postingannya beberapa hari yang lalu tapi masih di paling pertama scrolling feeds kita gitu. Nah, kalau LinkedIn gimana nih? Kan hari ini kebetulan kita akan bahasnya lebih banyak terkait LinkedIn gitu ya. Nah, kalau LinkedIn
semakin banyak konten yang teman-teman buat, akan semakin tinggi interaksi usernya. Nah, ketika interaksi usernya tinggi, retention user juga akan jadi lebih tinggi. Ketika retention usernya tinggi, maka kita bisa mengattract user baru yang aktif dan bisa saling menambah networking atau connection kita, gitu ya. Jadi kunci utamanya sebenarnya adalah dimulai dari konten yang dibuatnya dulu, kayak gitu, untuk meningkatkan interaksi antar user. Nah, ini untuk lebih detailnya kita akan bahas satu-satu di next slide. Oke, sebelum bicara soal konten, kita harus tahu dulu dong, algoritma dari LinkedIn ini sebenarnya kayak gimana sih, gitu ya. Yang pertama, ternyata ketika kita buka LinkedIn, ketika kita buka home LinkedIn, post pertama yang kita lihat itu bisa jadi dari pertama, orang yang emang kita follow, kita connect. Kedua, bisa jadi dari orang yang kita sering engage, kita sering tukar message misalnya. Dan yang ketiga bisa jadi dari orang yang emang aktif ngepost at least per weekly gitu ya. Makanya penting teman-teman untuk aktif ngepost di LinkedIn supaya postingan teman-teman itu akan muncul di paling pertama di feeds-nya. Yang kedua, algoritmanya adalah ternyata LinkedIn itu mementingkan seberapa lama user melihat konten kita. Jadi, kalau misalnya teman-teman cuma ngepostingnya tulisan pendek-pendek, user kan nggak akan baca terlalu lama gitu ya, akan scroll terus. Tapi kalau misalnya teman-teman ngepostingnya misalnya slide atau video, itu kan orang lain akan melihat postingan teman-teman dengan lebih lama ya durasinya. Nah, itu tuh yang diperhatikan. Itulah yang akan dihitung oleh LinkedIn kayak gitu. Jadi, ternyata yang penting adalah seberapa lama orang lain melihat postingan kita. Yang ketiga adalah hashtag. Nah, teman-teman manfaatkan hashtag bisa lebih dari 3 boleh, atau minimal 3 lah, 3 hashtag. Tapi kalau bisa jangan lebih dari 10, karena itu terlalu banyak. Nah, hashtag ini gunanya apa? Hashtag ini bisa dicari sama orang lain, supaya ketika orang lain pengen tahu informasi sesuatu yang spesifik, mereka bisa cari lewat hashtag dan bisa juga mengarahkan ke postingan teman-teman. Itu akan meningkatkan engagement dari postingan teman-teman. Yang keempat adalah terkait short video. Nah, ternyata kalau misalnya di LinkedIn itu akan lebih bagus ketika teman-teman bisa ngeposting short video. Short video ini kira-kira berapa lama gitu kan? Bisa 1 menit sampai 3 menit lah. Jangan sampai lebih dari 10 menit, itu malah jadi ngebosanin ya. Kayak gitu. Jadi ternyata users are also 20% more likely to share videos than other content types. Jadi ternyata lebih banyak orang, 20%-nya itu sukanya nge-share tentang video. Nah, teman-teman juga bisa coba ya, bikin video yang nggak terlalu lama, short video aja untuk jadi konten di LinkedIn. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita udah tahu nih algoritma LinkedIn seperti apa, sekarang waktunya adalah gimana cara kita bikin personal branding lewat LinkedIn. Karena kadang kita suka susah gitu ya, suka bingung. Kita tuh harus ngapain ya di LinkedIn, harus ngepost apa, harus nulis apa gitu ya. Yang pertama, ada creating LinkedIn foundation. Jadi sebelum kita jauh-jauh ke konten, kita harus bikin dulu fondasi yang kuat di LinkedIn-nya. Kayak gitu. Di LinkedIn, profile LinkedIn teman-teman. Nah, ada apa aja sih gitu ya yang harus diperhatikan di fondasi ini? Nah, di fondasi ini ada beberapa hal. Ini dari awal mula profile kita, visualisasinya. Visualisasi itu ada foto profile picture kita, ada banner image juga. Terus jadi copywriting-nya, penulisannya. Dari mulai headline kita, naming kita, pengalaman-pengalaman kita, experience kita. Kita akan bedah satu-satu. Nah, yang pertama visualisasi. Visualisasi yang akan orang lain atau HR lihat dari profil LinkedIn teman-teman pertama kali adalah foto teman-teman dong, pastinya. Kayak gitu. Nah, foto seperti apa sih yang bagus gitu ya untuk teman-teman? Pertama, fotonya harus selfie. Maksudnya di sini selfie bukan selfie pakai HP gaya pis gini ya, teman-teman, bukan. Nah, selfie-nya maksudnya adalah fotonya foto individu. Jangan foto grup, jangan foto sama pacar,
Nanti orang lain bingung gitu ketika visit LinkedIn teman-teman tuh yang mana ya? Kok ini fotonya ada berdua? Kok ini fotonya ada banyakan? Gitu. Makanya usahakan gunakan foto yang memang sendiri teman-temannya, individu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pacar yang posesif, bisa izin dulu ya ke pacarnya. Kalau LinkedIn-nya nggak bisa nih foto barengan gitu ya, harus foto individu kayak gitu. Nah, yang kedua, use a headshot. Jadi kalau bisa, foto teman-teman itu dari kepala sampai dengan bahu lah, kayak gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya terlalu full body juga, nanti muka teman-teman nggak akan kelihatan gitu. Jadi susah tim HR-nya untuk ngelihat muka teman-teman, wajah teman-teman. Jadi kalau bisa ya setengah badan aja. Kayak gitu. Yang ketiga, dress professionally. Nah, untuk profilingin teman-teman, kalau bisa teman-teman pakai baju yang memang proper. Misalnya kemeja boleh, blazer boleh, jas boleh, mau pakai jas alma mater juga boleh, silahkan. Yang penting rapi. Jangan pakai kaos yang compang-camping, jangan pakai kaos yang bolong-bolong, robek-robek, jangan ya. Karena kan kita mau bangun branding yang bagus gitu ya, di mata, apalagi di mata recruiter gitu. Jangan sampai teman-teman malah nunjukin impression yang jelek lewat foto teman-teman. Yang ketiga, select your current photo. Nah, jelas banget ya kalau kita itu pasti beda lah sama 1 tahun lalu aja kita beda gitu wajahnya. Apalagi kalau misalnya teman-teman pakai foto zaman SMA itu beda lagi mukanya gitu. Jadi pastikan teman-teman pakai foto yang paling up to date yang baru diambil akhir-akhir ini. Yang ketiga, yang terakhir jangan lupa untuk senyum di fotonya. Karena kan kita mau bangun personal branding yang baik. Kita pengen terlihat profesional, kita pengen terlihat tadi ada yang pengen terlihat dependable dan lain sebagainya. Bukan berarti teman-teman harus jutek kan fotonya. Jadi jangan lupa untuk senyum di foto LinkedIn teman-teman. Nah, selain itu, teman-teman, kalau misalnya punya gitu ya, kalau misalnya punya gear foto yang memang profesional, misalnya punya kamera SLR, terus juga misalnya punya ring light, boleh dimanfaatin supaya fotonya itu bakal kelihatan lebih bagus, lebih proper, lebih terlihat profesional. Jangan lupa juga untuk pakai foto yang high resolution. Supaya apa? Supaya ketika nanti tim recruiter misalnya lagi visit LinkedIn teman-teman, terus ngebuka fotonya, yaitu fotonya nggak pecah gitu. Jadi bisa tetap kelihatan dengan jelas. Dan jangan lupa juga bisa, kalau misalnya teman-teman mau, pakai atribut bisnis teman-teman. Kalau teman-teman kan mungkin sekarang masih fresh graduate, atau misalnya alumni, atau misalnya masih mahasiswa, terus bisnis atributnya apa dong gitu ya. Kalau teman-teman mau pakai jas alma mater, boleh. Kalau di sini ada yang ketua hima, ketua BEM, mau pakai jas BEM-nya, mau pakai jas himanya, boleh, silahkan. Atau misalnya, ya aku nggak aktif apa-apa gitu ya, terus harus pakai gimana? Tetap pakai baju yang profesional aja, kayak yang tadi sudah disebutkan juga. Nah, kalau bisa juga nih teman-teman, fotonya itu background-nya itu mono background. Artinya apa? Artinya ya cukup satu warna aja. Nggak usah background-nya yang Mejiku Hibinio, warna-warni, semua warna ada di background-nya, jangan ya. Karena nanti tim mereka malah pusing ngelihat fotonya terlalu warna-warni gitu ya. Kayak gitu. Nah, selain foto profile, teman-teman juga bisa manfaatin banner image untuk profile teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mungkin sudah kerja atau lagi magang gitu di startup atau di company-company tertentu, teman-teman bolehlah bannernya sesuai dengan perusahaan teman-teman magang gitu ya. Atau misalnya kalau teman-teman masih mahasiswa atau misalnya masih belum kerja dan lain sebagainya, teman-teman bisa pasang banner yang apa ya, merefleksikan profil teman-teman. Misalnya gini, saya itu adalah seorang ilustrator gitu ya. Kalau misalnya seorang ilustrator, mungkin bannernya bisa hasil gambaran dia, terus nanti bisa cantumin juga nomor teleponnya, email, kontak yang bisa dihubungi oleh orang lain ketika visit profil kita, kayak gitu. Atau misalnya teman-teman sukanya atau kuliah di bidang legal gitu ya, bidang hukum, sukanya tertarik dengan hukum, passionnya adalah di hukum. Teman-teman bisa bikin bannernya juga yang merefleksikan diri teman-teman itu kuliah di hukum, terus juga aktif di bidang hukum dan lain sebagainya. Jadi manfaatin banner ini untuk membangun image teman-teman kayak gitu. Nah, ini tipsnya kayak yang tadi ya, teman-teman bisa pilih profile picture yang bisa
nge-showcase teman-teman itu ahlinya di mana, personalitinya seperti apa. Dan juga bisa sesuai dengan personal branding teman-teman kayak gitu. Pengennya dipandang sebagai orang yang gimana sih, boleh dimanfaatin. Kalau teman-teman sukanya komunikasi, mungkin bannernya bisa terkait dengan MC gitu ya, pakai mic dan lain. Nah, setelah bahas soal foto dan soal banner, kita akan lanjut ke profilnya, profil kita. Nah, di profile LinkedIn itu kan ada banyak ya, ada first name, ada last name, ada positionnya, terus ada headline-nya, dan lain sebagainya. Teman-teman harus bisa manfaatin kolom-kolom ini sebaik mungkin. Gitu. Jadi ketika teman-teman bikin profile, teman-teman coba pikirin keyword apa yang pengen teman-teman gunakan. Teman-teman kalau misalnya bingung keywordnya apa dong gitu ya, teman-teman bisa cari tahu atau cari referensi dari profile LinkedIn lain gitu. Misalnya teman-teman tertarik di bidang pemerintahan, teman-teman coba cek gitu ya di profile LinkedIn orang yang bekerja di bidang pemerintahan, biasanya mereka pakai keyword apa sih gitu. Nanti teman-teman bisa pakai juga keyword itu untuk mendeskripsikan profil teman-teman di bagian intro atau profile intro kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah tahu keywordnya apa, teman-teman bisa cantumin di headline-nya, bisa di summary, bisa di about yourself-nya, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih penulisan keyword ini penting gitu di profil teman-teman? Karena nanti ketika ada tim recruiter yang cari spesifik, misalnya tim recruiternya pengen cari lulusan legal gitu ya, dia akan mencari legal dan akan keluar profil orang-orang yang memang menggunakan keyword itu gitu. Makanya penting banget teman-teman untuk cantumin keyword-keyword terkait dengan dream job teman-teman. Kayak gitu. Nah, di sini pertama di edit intro ada first name, ada last name, ada pronouns, bisa dipilih sama teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan di sini apa sih sebenarnya? Perhatiin kalau nama yang teman-teman gunakan itu sudah apa ya? Kalau bisa sih sama ya semua profil yang teman-teman punya di sosial media. Kalau bisa namanya itu sama. Kenapa? Karena ketika recruiter misalnya lagi kepoin kita gitu ya, oh ada Zahra Alivia di LinkedIn, dia bisa jadi akan kepoin profil aku di berbagai platform juga untuk cari tahu aku tuh orang yang seperti apa, branding aku tuh seperti apa di platform lain kayak gitu. Jadi biasanya para HR itu nggak cuma ngelihat dari LinkedIn doang, tapi bisa jadi dia akan ngepoin Instagram teman-teman, ngepoin Twitter teman-teman untuk cari tahu lebih lanjut teman-teman tuh orang yang seperti apa. Makanya kalau bisa namanya harus sama ya di setiap platform. Atau at least sebenarnya mirip lah. Jangan sampai beda-beda. Kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya untuk headline. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung gitu ya. Saya belum punya pengalaman kerja di mana-mana gitu. Kayak mau nyantumin headline-nya apa dong? Ya, teman-teman bisa cantumin misalnya undergraduate from fakulti apa. Atau misalnya yang di sini pernah berorganisasi bisa dicantumin misalnya ex ketua BEM apa gitu. Atau ex ketua HIMA apa atau pernah ada proyekan juga ex leader project apa kayak gitu. Jadi bisa dicantumin bisa current position, bisa dulunya posisinya sebagai apa, atau kalau teman-teman punya sertifikasi misalnya, pernah ikut sertifikasi apa, bisa dicantumin juga di situ. Atau misalnya teman-teman tertarik passion di bidang teknologi misalnya, bisa dicantumin juga di headline teman-teman. Nah, gunanya apa? Kayak tadi ya, gunanya adalah ketika ada recruiter yang mencari posisi tertentu secara spesifik, profil teman-teman itu bisa ke pop up, bisa muncul. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman scroll lagi di bagian bawah intro, itu ada terkait dengan current position, ada terkait dengan education, ada country, ada location, ada industry. Nah, ini juga penting untuk di fulfill semua ya untuk kolom-kolomnya. Current position, kalau teman-teman masih mahasiswa bisa ditulis aja mahasiswa dari fakultas apa, edukasi juga dilengkapi. Jangan lupa juga untuk checkbox-nya di checklist untuk show current company in my intro dan juga show education in my intro. Nah, teman-teman juga bisa
tulisin experience teman-teman selama di kuliah itu pernah menjabat sebagai apa, pernah ikut community apa, organisasi apa, itu silahkan dilengkapi. Oke, ini sebenarnya activity time, cuman karena pesertanya juga lumayan banyak dan waktunya terbatas, aku mungkin akan minta teman-teman melakukan ini di akhir webinar aja ya. Jadi jangan lupa teman-teman, pesannya teman-teman harus langsung edit profile teman-teman selengkap mungkin di LinkedIn ya setelah webinar. Mulai dari namanya, terus juga headline-nya, about yourself-nya, pokoknya harus dilengkapin ya teman. Oke, nah selanjutnya terkait skill. Nah, keunggulan di LinkedIn itu sebenarnya bagusnya kita bisa masukin berbagai macam hal ya, mulai dari skill-skill yang kita punya, terus juga working experience, volunteer, terus kalau misalnya teman-teman punya publikasi gitu ya, kayak misalnya skripsi kan biasanya kita harus bikin jurnal ya yang dipublikasikan. Nah, itu juga bisa dicantumin di profile LinkedIn teman-teman. Terus juga accomplishment-nya, teman-teman bisa lengkapin mulai dari skillnya, background, dan lain sebagainya. Untuk skill, sebenarnya di LinkedIn ini teman-teman bisa cantumin sampai 50 skill gitu ya. Cuman kan terlalu banyak juga. Teman-teman bisa pilah-pilah lagi kira-kira skill set apa sih yang sesuai dengan dream job teman-teman. Misalnya kalau teman-teman pengennya jadi seorang creative designer misalnya. Jadi skill set yang teman-teman cantumin di LinkedIn bisa yang sesuai dengan creative designer. Butuhnya apa sih? Oh, harus bisa Adobe Illustrator, dicantumin. Oh, harus punya creativity, dicantumin. Oh, harus punya skill set lainnya, Photoshop dan lain sebagainya, dicantumin teman-teman. Jadi pastiin dulu teman-teman pengennya dipandang sebagai orang apa, nanti job dream job-nya apa, skill set yang dipakai untuk position itu apa, baru dicantumin di skill yang ada di LinkedIn teman-teman. Tapi pastiin juga kalau teman-teman memang punya skill itu ya, jangan sampai teman-teman bohong, semuanya aja dimasukin, toh recruiter juga nggak akan tahu saya punya skill itu apa enggak, jangan sampai kayak gitu ya, karena nanti kan akan membuktikan juga ketika teman-teman diterima di kerjaan, apakah benar teman-teman punya skill set tersebut atau enggak. Nah, tips untuk memaksimalkan LinkedIn profile intro teman-teman yang kayak tadi beberapa udah dibahas ya terkait dengan profile picture, jangan lupa dipilih yang paling bagus, yang paling up-to-date, yang paling oke untuk merepresentasikan diri teman-teman. Yang kedua, cover fotonya juga jangan lupa. Yang ketiga, tambahin skill-skillnya di LinkedIn, kalau punya achievement juga jangan lupa dicantumin. Terus bisa tulis juga formers as your added value gitu ya untuk menambah nilai teman-teman. Terus jangan lupa juga cantumin experience yang pernah teman-teman lakukan atau passion teman-teman di mana sih gitu ya di headersnya boleh ditulis. Terus juga untuk educational history jangan lupa ditulis selengkap mungkin. Terus experience-nya juga jangan lupa dijelasin ketika misalnya teman-teman pernah jadi staff BEM. Staff BEM-nya tuh ngapain sih, dijelasin secara detail di situ. Kalaupun punya publikasi, suka ikut lomba-lomba, sertifikasi, dicantumin juga di profile teman-teman. Terus jangan lupa juga untuk connect ya, connection. Pentingnya ngebangun networking dan connection dengan orang-orang yang hebat. Teman-teman bisa mulai dari mungkin teman satu kampus, terus juga alumni-alumni, terus bisa juga connect sama orang-orang yang biasanya nge-share informasi-informasi penting gitu ya, kayak misalnya kalau ada yang suka bagi-bagi tips terkait HR, boleh di-connect. Dan Oke. Nah, selanjutnya ada terkait LinkedIn summary. Jadi kalau misalnya teman-teman buka profile LinkedIn, di bagian atas setelah nama teman-teman, headline, dan lain sebagainya, itu akan ada kolom about. About ini adalah kolom yang biasanya tim recruiter akan lihat untuk mencari tahu teman-teman itu orang yang seperti apa. Nah, makanya di kolom about ini teman-teman silahkan tuliskan. Mau deskriptif boleh, mau naratif boleh. Summary teman-teman. Teman-teman pernah kerja di mana misalnya, pernah magang di mana, atau lulusan dari fakultas apa,
teman-teman personalitinya seperti apa, skill yang teman-teman punya itu apa aja, gitu. Jadi boleh ditulis ya. Kalau teman-teman bingung, saya bingung nih ngedeskripsiin diri saya tuh kayak gimana ya. Nah, teman-teman bisa cari referensi dari orang-orang yang memang sudah ahli di bidang yang teman-teman pengen. Misalnya teman-teman adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran. Teman-teman coba cari di LinkedIn biasanya orang-orang kedokteran atau misalnya para profesor atau dan sebagainya itu biasanya nulis about-nya tuh keywordnya apa sih? Teman-teman coba pahamin keywordnya, baru teman-teman bisa tulisin juga di about teman-teman kayak gitu. Nah, kalau di bagian about ini maksimalnya adalah 2.600 karakter, jadi dimanfaatin aja sebisa mungkin. Sebisa mungkin tuh maksudnya tetap detail, tapi singkat, padat, dan jelas. Oke, kalau tadi udah ngomongin tentang LinkedIn Foundation-nya, terkait profil kita, about kita, skill-skillnya, award certification, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan networking. Di LinkedIn ini, teman-teman bisa connect sama siapapun, sama ahli. Oke, udah muncul lagi ya. Semoga bentar. Udah muncul, Mbak. Silahkan dilanjut. Udah aman ya, Ra ya? Aman ya. Oke, tadi kita sebenarnya semoga sih tadi kedengaran sama teman-teman udah sampai profesional networking ya, gitu. Jadi setelah teman-teman tahu fondasi yang kuatnya harus seperti apa, profilnya kayak tadi penulisannya gimana. Nah, selanjutnya adalah terkait networking. Teman-teman bisa connect sama siapapun, sama para ahli, sama para user lain, sama tim recruiter dari perusahaan yang teman-teman pengen. Pokoknya teman-teman bebas bisa connect dengan siapapun. Nah, terus gimana cara bangun koneksinya gitu kan? Nah, teman-teman pertama bisa connect sama maaf ya teman-teman. Oke, Zaranya putus lagi, Ra. Udah masuk ya? Oke. Udah masuk belum? Oke. Nanti kalau ada putus lagi aku prepare ya. Boleh dilanjut, Ra? Ya. Oke, maaf ya teman-teman. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi keputus-putus terus. Nah, ini untuk terkait networking, teman-teman bisa connect sama teman satu kampus, satu project gitu ya. Boleh di-add-in ya dari sekarang. Kalau misalnya mau add networking baru lewat webinar ini juga boleh nih saling share profile LinkedIn-nya namanya apa, nanti bisa saling connect juga. Terus teman-teman juga bisa connect with expertise. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen berkecimpung di bidang HR gitu ya, teman-teman bisa cari expertise di HR tuh siapa sih, teman-teman bisa izin connect. Ketika kita connect itu kan kita bisa cantumin message ya sedikit. Nah, teman-teman bisa cantumin message sedikit untuk memperkenalkan diri teman-teman. Teman-teman tuh siapa, dari fakultas apa, kenapa tujuannya untuk nge-connect tuh apa. Misalnya, saya izin connect ya untuk karena Ibu suka sharing-sharing informasi terkait rekrutmen. Saya suka melihat postingan-postingan Ibu, jadi saya izin connect, boleh kayak gitu. Terus juga bisa connect with business account. Jadi sekarang ini perusahaan-perusahaan itu udah punya profiling in ya, untuk menjaring talent-talent untuk melakukan rekrutmen dan lain sebagainya. Teman-teman bisa mulai sekarang follow-follow, connect-connect dengan para business account, nanti biar bisa dapat informasi terupdate juga terkait dengan perusahaan tersebut. Nah, selain itu teman-teman juga bisa join atau participate di grup-grup. Jadi kalau di LinkedIn itu ada grup, kalau teman-teman pengen cari-cari, misalnya kita coba ya.
Misalnya terkait investasi gitu. Teman-teman bisa cari di search-nya. Kita buka LinkedIn, itu banyak banget ada grup-grup kita bisa nunjukin nih ketertarikan kita itu sebenarnya di mana gitu ya. Kalau ada yang punya ketertarikan dengan logistik, di situ ada banyak banget, tinggal tulis aja grup logistik apa dan apa gitu ya. Nanti dia akan calling semua grup-grup logistik itu. So far akan kayak gitu. Semudah itu makanya. Lalu kita join di sana, kita akan dapat beberapa insight. Kita akan ketemu banyak profesional juga di sana. Nah, disitulah teman-teman bisa dapat networking baru. Mungkin kayak either expat or ya mungkin kita akan ketemu ini juga ya, orang-orang Indonesia yang memang jadi expertise di logistik gitu. It's okay untuk connect ke mereka lalu lakuin tips yang tadi Mbak Zahra udah kasih tahu nih bahwa yuk kita coba add mereka, yuk kita coba follow mereka as a friend gitu ya, and then teman-teman bisa kirim message gitu ya, kayak aku mau dong belajar tentang logistik, aku mau cari tahu dong tentang logistik, apapun grup yang teman-teman minati sesuai dengan passionnya teman-teman, it's okay gitu ya untuk join di sana. Oke, aku akan lanjut lagi teman-teman. Nah ini udah masuk ke yang terakhir, kita akan ngomongin gimana teman-teman bikin sebuah konten gitu ya. Ini kalau bahasa ininya ya, bahasa media sosialnya ya ini puncaknya dari sebuah cara kita menguasai media sosial tertentu. Kalau teman-teman pernah menguasai TikTok, bikin entertain dan segala macam, it's okay. Kalau teman-teman punya Instagram untuk nunjukin branding personalnya teman-teman atau mau nunjukin branding personanya teman-teman as yourself gitu ya, as yourself. Nah, itu boleh pakai Instagram juga. How about kalau teman-teman pengen nunjukin professional side-nya teman-teman? I think LinkedIn it's a good platform for us to doing gitu ya, untuk bikin konten yang oke. So, ini ada beberapa kontekstual dan tips yang mau dibagi sebenarnya. Yang pertama tentunya kita akan fokus pada content writing-nya ataupun mungkin copywriting-nya juga boleh teman-teman. Sometimes ada yang bedain tapi menurut aku itu sama aja. Sama aja dalam arti it's all about content ya. Walaupun kekuatannya adalah di tulisan. Ada yang bilang content writing, ada yang bilang copywriting. Oke, kalau mungkin teman-teman yang media sosial bakal bilang itu different mas gitu ya. Tapi the art of word itu matters di bagian konten ataupun copywriting gitu ya. Yang kedua, itu terkait visual content. Nah, kita akan ngomongin juga visual content apa nih yang cocok teman-teman tampilin ketika teman-teman mau posting di LinkedIn. Sama yang terakhir nih, ini adalah the secret of LinkedIn-nya. Teman-teman harus tahu fitur-fitur apa yang bisa dimaksimalin lewat LinkedIn gitu ya. Kalau di Instagram ada fitur tertentu, di TikTok ada fitur tertentu, di LinkedIn kalau teman-teman tadi udah dengerin message-nya dari Mbak Zahra terkait algoritmanya, LinkedIn itu jauh-jauh lebih userable sebenarnya ya, buat kita yang cari kerja, buat kita yang fresh graduate, atau buat kita yang lagi cari internship gitu ya, untuk bangun personal brand-nya. Jadi sebenarnya personal brand yang kita mau kasih di sini justru cara teman-teman bisa ngedrive personal brand-nya teman-teman tuh di LinkedIn tuh kayak gimana gitu ya. Jadi ini adalah kuncinya buat teman-teman yang bersabar sampai sekarang masih ada 218 ya. Ini adalah kuncinya teman-teman untuk bisa ngedrive personal branding teman-teman di LinkedIn. Oke, pertama kita akan ngomongin content writing-nya dulu. The first of all, teman-teman perlu pikirin gimana teman-teman tuh identify dulu goal dari kontennya teman-teman tuh apa. Let's say apa tadi kita mau ngomongin pertama, tadi ada yang aku lihat mungkin ada yang dari jurusan sastra, ada vokasi, ada yang dari psikologi mungkin. Nah, teman-teman bisa start dari goal kontennya nih. Kalau teman-teman pengen nunjukin kapasitas teman-teman sebagai seorang mahasiswa psikologi, it's okay to define the goal, fokus on psikologi gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngomong tentang what is the ISC, and then how to divide competencies in company gitu ya, based on apa yang teman-teman pelajarin gitu. Nah itu yang psikologi. Gimana kalau yang lain gitu ya? Misalnya apa? Ada yang mau minta kasih contoh gitu ya? Mungkin kayak teman-teman tech ini ya, teman-teman engineering mungkin atau soft engineering kalau ada ya di sini ya. Teman-teman bisa, let's say kayak talk about
bahasa pemrograman yang teman-teman pelajari gitu ya. Kayak let's say misalnya ada JavaScript atau ada Golang gitu ya. Nah, teman-teman cerita aja gimana Golang itu apa, lalu gimana proses teman-teman mempelajari, itu bisa start dari sana. Kenapa? Karena kita punya setting a goal buat kita bisa ngedefine what is I am gitu ya. Siapa sih saya? Apa sih kemampuan yang saya punya? Apa sih kompetensi yang mau saya fokusin buat saya jual? Nah, baru kita masuk ke yang kedua nih. Decide on a hook gitu ya. Hooknya tuh siapa nih? Teman-teman tuh Oke, kalau kita udah tahu konten itu adalah senjatanya kita, teman-teman. Tapi apakah peluru teman-teman itu bisa nembak semua orang? Of course not gitu ya. Teman-teman harus pilih dengan peluru teman-teman, kira-kira arahnya mau kemana nih, gitu ya. Arahnya mau kemana? Orang seperti apa yang mau teman-teman share? Orang seperti apa yang teman-teman mau gimana ya? Teman-teman tuh maunya dilihat sama orang-orang yang kayak gimana? Nah, itu adalah decide on a hook gitu ya. Kalau teman-teman mau dilihat sama expertise logis, misalnya tadi kontennya adalah soft engineering, mau dilihat sama CTO gitu ya. Ya teman-teman define bahasa-bahasanya based on itu tadi, based on Golang tadi gitu ya. It's okay gitu. Habis itu baru teman-teman think like your leader gitu. Think like your leader tuh kayak gimana sih? Maksudnya adalah teman-teman tuh diminta supaya ketika nanti teman-teman udah selesai bikin konten, coba baca deh, enak nggak sih bahasanya, nyambung nggak sih satu sama lain. Kalau nanti teman-teman juga lagi mikirin, misalnya pakai bahasa Inggris ya, ini bahasa Inggrisnya bahasa Inggris informal atau formal, apakah ini business point of view or not gitu ya. Teman-teman boleh pikirin di akhir kayak gitu. Di content writing fokus di 3 itu, and then ini bentuk-bentuknya ini nggak mau saya bahas banyak teman-teman karena define-nya cukup susah ya. Paling nggak teman-teman tahu bahwa ada 4 jenis content writing yang teman-teman bisa coba deep dive di content LinkedIn-nya teman-teman. The first one is narrative. Naratif itu ya kayak kita cerita. Konsepnya adalah kesayaan, keguaan gitu ya. Jadi kekamian gitu ya. Let's say kayak mau cerita tentang keberhasilan teman-teman, maybe it's become a narrative writing ya. Kayak misalnya kami dari tim Learning Center bekerja sama dengan UNER, akhirnya sukses, didatengin oleh 200 mahasiswa UNER dan senang banget bisa ini dan mahasiswanya aktif gitu ya. Nah, itu narrative writing gitu. Basicnya adalah kita tuh mau sharing something based on our experience gitu ya. And then yang kedua ada descriptive writing. Descriptive writing ini akan lebih fokus untuk menceritakan detailing something gitu, teman-teman. Misalnya apa? Oke, kayak ini akan sering banget muncul buat misalnya adalah recruiters ya. Recruiters something itu ngepost tentang descriptive writing. Oke, dia akan bilang bahwa let's say shipper have membuka beberapa pekerjaan, and then yang kita butuhkan adalah misalnya soft engineering, and then requirement-nya ada di situ, mostly kayak jurusannya apa, and then diminta kompetensi software language-nya ada apa aja, ada Golang, Java, and etc. gitu ya. Nah itu descriptive writing. Ada turunan-turunan yang dia define dan bentuknya pakem. And then persuasive writing. Ini mungkin sedikit unik teman-teman, tapi biasanya persuasive writing ini bisa muncul utamanya adalah untuk mereka yang menjabat ataupun punya posisi sebagai seorang business development gitu ya. Nah, siapa aja sih business development? Nah, saya biasanya akan ngasih contoh satu di Shipper itu ada ya teman-teman ya. Saya akan coba, moga-moga internet saya juga nggak bermasalah. Oke, di sini saya akan buka sebentar. Oke, saya akan geser sedikit LinkedIn saya. Oke, semoga teman-teman nggak bosan ya. Kalaupun ada pertanyaan, sebelum nanti sesi pertanyaan boleh dilempar sekarang aja, takut lupa gitu ya. Kalau saya biasanya suka ngejawabin juga sembari saya jelasin kalau ada yang mau ditanya.
Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke. Oke. Di sini saya akan ambil contoh. Ini salah satu, sorry. Ya gitu ya, kalau di LinkedIn tuh kita sering di chat teman-teman. Jadi saya juga minta maaf tadi. Oke, ini contohnya adalah salah satu salesnya, bukan sales ya, business development di Shipper, and then kita bisa lihat how she used gitu ya, LinkedIn untuk persuasif konten. Kita akan lihat di sini teman-teman. Sebentar, jaringan saya agak kurang oke juga sepertinya. Oke, teman-teman kita bisa lihat di sini. Oke, wait ya, kita akan lihat di all activities. Kita akan lihat gimana dia ngebikin satu persuasif konten gitu ya. Kita tidak akan fokus dulu pada visual kontennya, kita akan lihat bagaimana dia sesederhana itu menarik perhatian ataupun mengajak orang untuk mau ngelihat Shipper gitu ya. Kayak dia cuman kayak gini. Oke. Ini adalah Shipper warehouse gitu ya di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Oke, nah ada nggak sih yang berminat? Langsung aja yuk, cus merapat DM gitu ya. Mas, tapi ini bahasanya TikTok sekali atau Instagram sekali. Yes, tapi teman-teman harus tahu persuasif itu ada dua tipe gitu ya. Kita akan ngelakuin yang namanya hard persuasif gitu ya, atau soft persuasif gitu. Nah di sini Mbak Inga tuh agak lebih cenderung hard ya, karena dia langsung to the point. Ada nggak sih yang soft? Banyak teman-teman. Nanti teman-teman juga boleh lihat juga di LinkedIn contoh-contohnya. Kalau nggak ntar boleh kayak message saya di LinkedIn, Mas kalau yang ini termasuk persuasif atau enggak sih? It's okay. Teman-teman juga kalau ada yang mau nge-add saya dan Mbak Zahra itu juga boleh. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya juga boleh sih. Oke, kurang lebih itu untuk persuasif teman-teman. Nah, yang terakhir adalah creative writing. Creative writing ini mungkin agak sedikit susah ya nyontoinnya ya. Sometimes itu kayak sebuah pola tulisan yang out of the box gitu. Kayak dia akan bikin, mungkin dia akan nyatuin naratif, deskriptif, and persuasif dalam satu cerita, di mana biasanya itu akan mengandung plot twist gitu ya. Dia akan bikin content writing yang mengandung plot twist biasanya. Gitu. Nah, kalau enggak, creative writing ini juga bisa dilihat dari banyaknya variasi tulisan yang dia suguhkan ke kita, yang dia write down di postingannya. Contohnya apa? Kalau teman-teman buka Shipper gitu ya, misalnya Shipper, LinkedIn Shipper itu variasinya ada banyak gitu. Misalnya dia pernah ngomongin tentang learning, pernah ngomongin tentang engagement, pernah ngomongin tentang logistik, pernah ngomongin tentang pencapaian. Variasi dari creative writing itu juga bisa, variasi dari tulisan tadi bisa terkategori juga creative writing. Tapi ingat teman-teman, ada satu benang fokusnya gitu ya. Jangan teman-teman misalnya random gitu ya, kreatif yang penting beda-beda gitu. Nah, itu juga akan membingungkan teman-teman. Ketika nanti ada seseorang, mungkin recruiters, mungkin expertise yang buka LinkedIn-nya teman-teman, habis itu nggak sesuai sama passion-nya teman-teman yang ditulis nanti di bagian header yang tadi udah dijelasin sama Mbak Zahra, itu akan ada miss and match gitu. Kenapa dia fokusnya psikologi, tapi kok ceritanya tentang ini ya, financial ya gitu. Nah, itu akan harus dipertimbangkan lagi nih. Lagi-lagi balik lagi, goal kontennya apa, hook-nya siapa gitu ya. Itu tadi kan ada di awal ya. Oke, ini contoh-contohnya saya udah buka beberapa. Oke, ini biasanya kita pengen ada activity time teman-teman, tapi karena keterbatasan waktu juga, nanti teman-teman boleh kayak cobain bikin postingan, habis itu nanti boleh tag saya, boleh tag Mbak Zahra, ataupun mungkin boleh tag atasan saya, nanti namanya akan saya tulis di chat, dan nanti di akhir sesi ini saya juga akan cerita kenapa perlu nge-tag ya nanti. Oke, kita lanjut ya. Saya coba buka chat dulu, takutnya ada pertanyaan nih. Sebentar. Oke. Oke, berarti belum ada pertanyaan. Nih, Mas Anton. Apa? Video profil LinkedIn itu gimana standar video? Oke. Ada yang nanya gitu ya? Mm-mm. Oke.
kalau video sebenarnya utamanya gini, teman-teman porsinya buat apa dulu nih? Kalau seandainya untuk gini, kalau seandainya adalah untuk hiring gitu, untuk hiring, teman-teman bisa starting jelasin kayak di awal teman-teman interview gitu ya. Mostly kan kalau interview adalah pertama ngenalin diri, kedua ngapain aja, ketiga pencapaian. Jadi dari saya sendiri fokus di 3 itu. Itu kalau untuk konten. Tapi kalau fokus untuk pada quality, tetap teman-teman berpegang teguh sama yang tadi dikasih sama Mbak Zahra di awal terkait apa gear setnya kayak gimana, habis itu angle-nya gitu ya, angle-nya kayak misalnya angle-nya kayak bahu ke atas gitu kali ya. Tadi saya dapat masukan dari Mbak Ratna untuk ini ya, video saya, semoga sekarang lebih jelas teman-teman. Oke. Berikutnya 2 itu sih utamanya adalah terkait the quality of video sama the quality of content juga ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya ada yang mau bikin profile, video profile itu bisa ditaruh di mana sih? Kita bisa taruh itu di bagian ketika teman-teman diklik gitu ya, di profilnya dia akan muncul video profile di situ. Nah itu adalah salah satu, saya lupa di tahun berapa itu ininya LinkedIn ya, fitur LinkedIn yang baru. Jadinya sometimes mereka nggak harus baca full, tapi kita bisa manfaatin video profile. Paling itu sih yang bisa saya jelasin terkait profile video. Oke, moving on ya teman-teman ya. Nanti saya jawabin lagi sama Mbak Zara juga mungkin akan jawabin lagi di akhir. Nah, kita masuk ke yang berikutnya. Habis copywriting-nya oke, kita akan ngomongin visual kontennya. Mostly ada 3 umum ya sebenarnya, image, habis itu videos sama infographics gitu ya. Yang mungkin jarang dilihat adalah di bagian infografik teman-teman. Nah, saya juga nggak akan bahas banyak gitu ya, contoh aja. Tentunya kita mau ngomongin image, video, dan infografik gitu ya, 3-tiganya. Oke, kita akan lihat di slide berikutnya dulu. Nah, teman-teman kalau ngomongin soal visual content, sebenarnya ada beberapa pakem ya yang teman-teman perlu cermati gitu ya, perlu juga kayak embrace gitu ya, bahwa kalau bisa teman-teman itu bikin sesuatu yang sifatnya educational content gitu ya, lebih ada insight-nya aja, utamanya ada insight-nya, ada sesuatu pembelajaran yang teman-teman kasih, either itu dari personalize-nya teman-teman, either itu dari something teorik terus teman-teman kayak ini ya, kasih contohnya, kontekstualnya gimana, it's okay gitu. Habis itu teman-teman juga bisa juga kalau emang mau promote something, ini cocoknya untuk orang-orang yang udah bekerja ya, atau mungkin sebagai sales, kayak tunjukin the best produknya aja, the best servicesnya aja. Nah, kalau saya ataupun teman-teman gitu ya yang baru fresh graduate, tunjukin yang paling kebisaannya teman-teman tuh di mana. Jangan yang kayak ya so-so lah bisa tahu, tapi teman-teman share gitu ya di LinkedIn. It's mostly kayak teman-teman akan ada kecenderungan untuk dianggap tidak profesional gitu. Tapi kalau teman-teman mostly kayak share yang teman-teman bener-bener tahu banget gitu ya, itu bakal jadi bang gitu ya, bakal jadi wah, aku dapat insight nih gitu. Nah, habis itu teman-teman juga bisa lihat di bagian berikutnya, ini agak-agak mirip sama yang pertama gitu ya. Ada yang mau ditanyain? Kok ada suara? Oke, semoga cuma gangguan aja ya teman-teman. Aku lanjut lagi, dan konten-konten yang bisa dipublish yaitu tadi kayak image, videos, and infographic. Oke, saya ini akan banyak contoh, jadi saya akan buka contoh aja teman-teman. Kita balik ke slide ini. Kalau ditanya antara image, videos, dan infografik, saran saya yang mana? Kalau teman-teman mau ngepost konten, pilihlah yang video dan infografik. Why? Tadi Mbak Zahra juga udah kasih tahu di awal bahwa ada algoritma dari LinkedIn, yaitu untuk baca how long we stay dalam satu postingan gitu ya. So kalau teman-teman pakai image gitu ya, tingkat mereka akan stay dalam postingan teman-teman itu jauh lebih kecil gitu ya. Dan mostly experience
customer-nya di Indonesia, utama yang di LinkedIn, jarang banget buka image gitu ya. Nah, yang kedua adalah UX dari image ini mostly nggak selalu maksimal gitu ya. Kenapa? Nanti kita akan buka LinkedIn lagi. Saya akan buka LinkedIn-nya saya deh kalau gitu ya. Kita akan buka LinkedIn saya. Kebetulan ketika bikin materi ini, ketika saya mau membahas terkait materi LinkedIn ini, saya juga mempraktekkan hal tersebut gitu ya. Jadinya experience itu saya rasakan. Jadinya saya tahu. Kita akan buka activity-nya saya. Sorry. Oke. Nah. Oke. Nah, teman-teman, ini terjadi kalau seandainya kalian atau kita yang mau bikin konten visual itu ini ya, nge-upload yang namanya foto. Yang terjadi adalah kalau postingan fotonya ada beberapa, kita nggak bisa ngeset bentuknya kayak gimana layoutnya, gitu. Dan yang kedua, teman-teman nanti harus cari tahu dulu ukuran foto di LinkedIn yang bisa kelihatan full tuh kayak gimana. Nah ini saya udah cobain, ternyata bentuknya jadi kayak gini nih. Kalau ngupload lebih dari satu, gitu ya. Dan sebagai customer, sebagai audiens yang mau buka LinkedIn saya, kita punya satu kerjaan lagi, yaitu ngeklik fotonya kayak gini. Nah, ketika kayak gini, ini pasti akan menimbulkan apa ya? Bukan menimbulkan sih, tapi ada kecenderungan mereka tidak melakukan karena ada tambahan pekerjaan yang harus dilakukan oleh si audiens. Lalu gimana dong caranya, Mas? Oke, kalau mau upload image, better teman-teman pilihlah satu foto aja. Nah, ini saya cobain. Ternyata kalau satu foto UX-nya jauh lebih bagus ya. Jadi ya udah, emang mau cerita di one side aja atau cuman mau ngasih evidence aja bahwa event ini, produk ini, acara ini itu beneran terjadi gitu. That's it. Ini adalah foto saya ketika training BNSP, teman-teman, untuk sertifikasi. Lalu gimana, Mas, kalau saya mau upload atau mau taruh beberapa foto? Nah, teman-teman bisa pakai infografis atau menjadikan beberapa foto tersebut jadi PDF terlebih dahulu. Nah, ketika dijadi PDF, bentuknya akan jadi kayak gini nih, teman-teman nih. Bisa lihat di layar juga. Jadi secara LinkedIn-nya mereka langsung automation untuk tampilannya UX-nya jadi kayak gini. Kita akan bisa nge-scroll ke kanan gitu ya. Jadi tinggal kayak gini aja, bikinlah foto-fotonya teman-teman, dirubah dulu dalam bentuk PDF. Kurang lebih kayak gitu. Jadi, dan impact-nya apa? Kecenderungannya akan lebih mudah, karena kita udah ke-grab dengan foto pertama gitu ya, ketimbang tadi yang kayak gini gitu. Oke, the next adalah kalau teman-teman mau share video. Ini videonya saya nggak puter ya, ini juga kebetulan salah satu yang saya lakukan juga untuk ngeriset gimana behavior-nya. Nah, ternyata kita bisa lihat juga jumlah stay-nya, jumlah view-nya itu gimana. Dan itu oke banget, teman-teman. Pilihlah dua, infografik di mana ngerubah jadi PDF, atau teman-teman pakailah video gitu sih. Jadi kalau saran dari saya, ketika teman-teman ingin cobain bikin visual konten di LinkedIn, pilihlah dua ini. Kecuali teman-teman memang mau nunjukin visual konten pada satu foto aja gitu. It's okay. Oke, saya akan next ya. Ini Zaranya udah balik ya? Halo? Udah. Udah ya? Dikit lagi ya, Ra. Nanti kita tanya jawab barengan aja. Ya, Oke. siap. Oke. Nah, teman-teman, kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian kita akan main di hashtag. Nah, untuk hashtag sendiri sebenarnya tadi juga udah jelasin sama Mbak Zahra di awal bahwa hashtag ini sebenarnya gimana ya? Dulu LinkedIn itu cuma nge-provide beberapa hashtag untuk satu konten. Kalau sekarang bisa banyak. Jadi teman-teman bisa memakai hashtag ini sebagai categorization untuk proses dalam search engine optimization di LinkedIn gitu. Pilihlah kira-kira postingan mana yang banyak dicari, postingan mana yang banyak orang ngepost gitu. Pilihlah hashtag di situ. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau saya, mostly saya lebih suka untuk pakai hashtag learning, fun gitu ya.
Karena buat saya learning is fun, jadi saya nggak ngelihat marketnya, tapi saya ngelihat apa yang saya mau cari gitu, apa yang saya fokus apa yang saya mau tulis di situ. Kalau saya itu. Nah, terakhir adalah hashtag or mention. Nah, ini mungkin ininya ya, another secretnya. Kenapa saya tadi juga bilang kalau teman-teman seandainya ngepost di LinkedIn, pakailah tag or mention gitu ya. Jadi tag or mention ini secara langsung kita tuh kayak minta izin dipromosiin juga sama orang yang kita mention gitu ya. Jadi misalnya teman-teman mau ngepost, let's say ya, hari ini saya ikut webinar bersama shippernya di tag, dan juga UNER gitu ya. Nah, itu UNER CDC-nya mungkin di tag. I don't know, mungkin teman-teman dari UNER juga udah ada link-in-nya ya, jadi bisa di tag. Bla 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 bla. Habis itu ada ya, Mbak ya? Halo? Ya, ada di DPKKA Unair. Nah, itu ntar juga boleh di tag tuh. Nah, jadi akan secara nggak langsung notifikasi ini postingan teman-teman masuk ke UNER-nya dan juga masuk ke shippernya gitu. Nah, dari situ kan kita kayak bilang, aku nge-tag kalian loh gitu, ada notifikasinya gitu. Nah, dari situ seandainya di like balik sama shipper atau di like balik sama dari UNER-nya, maka akan muncul juga di beranda shipper dan juga UNER-nya gitu, bahwa habis nge-like siapa gitu ya, habis nge-like postingan Anton misalnya atau postingannya Zahra gitu, itu akan muncul. Ataupun yang kedua, nah selain teman-teman nge-tag or nge-mention company, boleh juga nge-tag orang yang bawain, tapi make sure bahwa orang tersebut memang punya followers yang gede. If teman-teman ngarepin exposure yang gede juga gitu ya. Nah misalnya kalau teman-teman berani bahas tentang logistik, udah tahu siapa influence-nya gitu ya, boleh di-tag gitu. Influence-nya siapa. Kalau teman-teman bahas psikologi gitu ya, biasanya orang pada pada mention ada namanya Milka Santoso tuh. Milka Santoso tuh pada suka banget tuh mention dia kalau ada sharing terkait rekrutmen, sharing tentang psikologi gitu ya. Tapi jangan lupa pakai konteks izin ya teman-teman ya, izin tag gitu. Kemudian juga kalau dari saya, kalau teman-teman seandainya mau pakai mention juga untuk ke kita di shipper, utamanya hari ini yang udah bawain kayak Zahra, saya, itu oke juga, atau saya akan tulis di chat box. Itu ada nama leader saya juga, nanti saya sambil buka chat ya teman-teman ya, nanti saya baca. Boleh, teman-teman juga boleh kalau mau mention or tag itu adalah Putra Rizky ya, Putra Rizky Agung Usman. Ini dari kami juga, dari kita juga, kalau ada teman-teman yang mau nge-tag kita, itu boleh, nanti kita akan bantu untuk like ataupun komen, jadi kayak lebih gede itunya, lebih gede exposure-nya so far. Dan itu juga yang saya pakai dalam proses riset saya ketika bahas LinkedIn tadi. So, ini adalah another keyword, teman-teman bisa bikin branding teman-teman oke di LinkedIn. Oke, moving on, saya akan bahas, ini adalah terkait gimana evaluasi teman-teman. Tentunya kita tuh mau dong tahu kita tuh gimana sih porsi branding kita gimana, berapa banyak orang yang melihat postingan kita, seperti apa orang yang tertarik sama kita. Nah, kita bisa lihat di profil LinkedIn sebenarnya. Oke, saya akan moving lagi ke LinkedIn saya. Wah, ini langsung pada rajin ya. Langsung ada beberapa yang ini ya. Nanti saya ituin ya teman-teman. Oke, kita akan lihat di sini. Kemudian saya akan masuk ke my profile aja. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini ini sudah ada analytics-nya sebenarnya. Jadi teman-teman bisa lihat siapa sih orang yang kita udah ngelihat profil kita gitu, video kita ataupun search preferences kita tuh ada gimana sih porsinya. Kita coba buka di sini ya. Oke, kita akan lihat yang pertama. Nah, ini langsung ada Mbak Ratna ya. Thank you ya Mbak. Udah langsung dilihat ya. Oke, jadi kita tahu siapa aja yang udah ngelihat postingan kita nih, atau ngelihat profile kita. It's okay banget.
Nah, dari situ kita bisa tahu nih, kira-kira seandainya teman-teman adalah job seeker atau bahasa LinkedIn-nya adalah talent ready ya, kebanyakan pakainya. Talent ready, teman-teman bisa kayak berbangga ketika di situ ada recruiter gitu ya. Oke, berarti ada recruiter yang sempat ngelirik saya gitu. Tapi jangan senang dulu karena mostly recruiter itu akan pakai yang namanya anonymous ya teman-teman ya, atau pakai private. Jadi kita juga bisa beranggapan kalau ada private user yang ngelihat teman-teman itu bisa jadi adalah recruiter gitu. Itu yang pertama. Oke, kita bisa lihat juga di sini nantinya kalau teman-teman pakai yang ini ya premium, teman-teman bisa lihat ini kalau nggak salah punya Mbak Zara premium. Jadinya mungkin dia akan bisa ngelihat siapa aja yang interesting gitu ya. Oke, moving on lagi, kita mau ngelihat yang selanjutnya. Oke, sebentar. Oke, kita mau lihat lagi, itu tadi kita fokus di sini, kita sekarang lihat ke sini. Kira-kira mereka pencarian kita itu datangnya dari perusahaan apa aja sih gitu ya. Mostly kalau saya datangnya dari sini teman-temannya, dari shipper gitu ya. Dan juga ada juga dari NGO, dari teknologi dan segala macamnya. Nah, terus kita juga bisa lihat lagi nih background orang yang ngelihat saya itu apa. Ternyata mayority adalah salesperson, marketing specialist. Berarti ada kemungkinan bahwa saya lagi mau dideketin sama orang sales yang menyediakan jasa educational gitu ya, educational teknologi kayak mau kerjasama, mau kolaborasi gitu ya terkait learning gitu. Nah itu bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi kalau di sini ada recruiter, bisa jadi teman-teman memang lagi dideketin nih sama recruiter, kurang lebih kayak gitu sih. Nah ini adalah cara kita mengevaluasi besaran awareness yang ngaruh ke kita. Nah, sekarang kita mau lihat lagi nih. Mas, aku juga mau evaluasi konten saya gimana ya? Nah, kalau untuk evaluasi konten, teman-teman bisa masuk ke sini, post and activity. Lalu teman-teman bisa fokus di postingan. Nah, habis itu teman-teman bisa lihat ya di sini. Kira-kira yang nge-like berapa, yang nge-view berapa, ataupun kayak di sini juga teman-teman bisa lihat nih. Mostly kayak orang yang ngelihat postingan ini tuh ada berapa dan yang nge-like tuh ada berapa. Jadi dari sini kita bisa tahu berarti reach out kita tuh makin gede ya gitu. Reach out kita makin bagus ya, awareness kita makin gede ya gitu. Dengan tahu dari analytics ini. Oke, berarti konten ini tuh banyak yang sukain atau enggak. Kita tinggal compare aja dari jumlah yang nge-view sama yang nge-like tuh gimana. Gitu sih. Mostly kalau dari postingan saya yang paling banyak nge-like adalah di bagian sini teman-teman. Ini adalah postingan terkait ini ya, teamwork gitu. Teamwork, habis itu kayak achievement in teamwork gitu. Ternyata banyak orang yang suka di bagian itu. And then satu lagi adalah di sini nih postingan saya yang berikutnya yang banyak juga adalah di bagian cerita tentang company value ya. Nah, ini adalah berarti ada kemungkinan emang orang tuh pengen tahu terkait value shipper ataupun mungkin orang-orang shipper itu pengen tahu value itu kayak gimana sih penerapannya di shipper. Kurang lebih kayak gitu terkait kita cara evaluasi. Saya nggak fokus di screen ya teman-teman ya, supaya lebih kontekstual saya buka langsung. Oke, sebentar. Nah ini teman-teman nanti coba lihat number of view-nya teman-teman berapa, number post view-nya teman-teman berapa buat ngeliat nih, ada gap nggak, ada perbedaan nggak. Nah gap tadi bisa jadi informasi, oh konten yang ini oke, konten yang ini nggak oke. Sama lihat number of search appearances-nya berapa. Oke, ini jadi slide terakhir juga. Kalau teman-teman mau sukses branding di LinkedIn, yuk posting LinkedIn-nya nggak sering, tapi lebih ke rutin ya. Jangan dikosongin teman-teman. Jangan kayak toko kosong gitu. Kalau LinkedIn teman-teman toko kosong, kalau ada yang coba cari teman-teman di situ, ya sorry to say, teman-teman hilang opportunity ya. Hilang opportunity untuk dikenalin dari segi professional side-nya gitu ya. Nah, itu satu. Nah, teman-teman yang kedua, revamp your LinkedIn profile. Foundation yang tadi udah dibilang Mbak Zara, yuk dirapihin.
Dari namanya, fotonya, background-nya, header-nya, about-nya, semua boleh. Habis itu grow your network. Coba teman-teman ini dilihat, mungkin sekarang orang sebelahnya teman-teman atau rekan sekelasnya teman-teman bukan siapa-siapa, tapi kalau mereka punya LinkedIn, coba di-add deh gitu. Kita paling enggak kita update informasi mereka di mana. Kita juga bisa dapat sinyal bahwa perusahaan itu punya preferensi terkait jurusan kita, mungkin yang pertama. Yang kedua, preferensi terkait universitas kita juga. Ya, ini bukan ini ya, bukan menakut-nakuti, tapi teman-teman juga pasti tahu bahwa ada beberapa perusahaan tuh yang udah kayak, oh saya maunya dari universitas A, B, C. Tapi dengan tahu teman-teman tahu ada network teman-teman di sana, kita bisa jadi mulai menimbang-nimbang nih, oh perusahaan sana tuh tertarik loh sama UNER, oh tertarik loh sama jurusan psikologi, oh tertarik loh sama jurusan engineering UNER gitu ya. Nah itu bisa. Sama mulai mapping nih, dari tadi view tadi teman-teman mulai lihat audiensnya teman-teman siapa. Nah paling itu aja.